dapat api neraka akhirat gimana? Nah, untuk itu kita jaga datu saudara kita, anak family kita, untuk kita jauhin dari api neraka dengan bagaimana? Kita suruh sholat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakrin wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman zil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita mengaji dan mengkaji apa-apa yang terjadi permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang penuh dengan keberkahan dan cerahnya udara pada pagi hari ini, marilah semoga apa yang kita lakukan dari semalam hingga pada pagi hari ini, rangkaian-rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada orang yang paling baik akhlaknya, paling baik tutur katanya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita termasuk dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai salawat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Baitur Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi dalam akhir-akhir bulan ini di mana mewabahnya judi online di negara kita yang kita cintai ini. Bagaimana judi online itu merusak dari segala lini, baik itu secara finansial, ekonomi dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu
innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Pada ayat di atas dengan jelas Allah melarang praktik judi dan memasukkannya ke dalam perbuatan keji dan munkar yang harus dihindari dan dijauhi. Pada ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman juga, innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil kham wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Surat Al-Maidah ayat 91. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa judi menjadi salah satu senjata setan untuk menimbulkan perpecahan pada umat manusia. Pada ayat ini pula dengan jelas disebutkan beberapa dampak negatif dari judi, di antaranya menimbulkan permusuhan dan kebencian dan menghalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama ini presiden kita menyuruh membuat suatu satgas anti judi yang mana dikepalai oleh Menteri Polhukamnya. Maka dengan itu mari kita dukung dari anjuran dari pemerintah kita untuk selalu menjaga keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita dari perbuatan judi. Karena kenapa? Karena perbuatan judi ini sudah dapat merusak moral bangsa kita. Dampak judi online dalam kehidupan bermasyarakat dapat merusak akhlak dan iman. Judi online menjauhkan pelakunya dari nilai-nilai agama. Orang yang terjebak dalam judi akan lebih sering berbohong, mencuri, dan melakukan berbagai perbuatan dosa untuk memenuhi kebutuhannya berjudi. Ini sangat merusak iman dan akhlak seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 209, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar, beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Baqarah ayat 219. Dampak judi lainnya yaitu menghancurkan ekonomi keluarga. Banyak orang yang kehilangan harta benda akibat judi online. Mereka rela menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarganya seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya ekonomi keluarga hancur, menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Yang ketiga, menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Judi online dirancang untuk membuat pemainnya kecanduan. Sekali terjebak, sangat sulit bagi seseorang untuk keluar dari lingkungan setan ini. Kecanduan juga menyebabkan hilangnya produktivitas, menurunnya kinerja, dan mengabaikan tanggung jawab. Di samping itu dampaknya menimbulkan masalah sosial. Ketergantungan pada judi online seringkali menyebabkan masalah sosial yang serius seperti perceraian,
konflik keluarga, dan isolasi sosial. Orang yang kecanduan judi cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya, mengabaikan keluarga dan teman-temannya. Ini dapat menyebabkan disharmoni dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Nah, itu dampak-dampaknya. Bagaimana solusinya, Ustadz? Nah, solusinya satu, pendidikan agama yang kuat. Yakni kita didik tuh anak-anak kita dari usia dini untuk belajar agama. Insya Allah dengan dia tahu haram dan halal, insya Allah dia dapat membekali dirinya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Yang kedua, pengawasan orang tua. Orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak-anak, terutama dalam penggunaan internet dan gadget. Pastikan mereka tidak terjerumus dalam praktik judi online. Karena kenapa? Judi, kalau dulu, zaman dulu judi ada tempatnya. Kalau sekarang di rumah kita bisa dengan keluarin smartphone kita buka tuh aplikasinya. Nah, untuk itu pengawasan dari orang tua, bukan orang tua aja ya. Jadi sanak keluarga, paman, encing, encang, babe, dan lain sebagainya, kita awasi tuh anak cucu kita dari permainan internet dan gadgetnya. Jangan sampai mereka terjerumus. Kalau udah kecanduan, udah susah ngilanginnya. Apa-apa minta HP ya, apa-apa minta HP. Nah, yang ketiga, kerjasama dengan pihak berwenang. Nah, masyarakat harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melaporkan dan menindak tegas situs-situs judi online yang beroperasi secara ilegal. Yang keempat, mendukung rehabilitasi bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan judi. Perlu ada dukungan untuk rehabilitasi dan bimbingan agar mereka dapat keluar dari lingkaran setan ini. Nah, kalau udah ada yang kecanduan, ustadz-ustadznya tuh ya saling ngasih wejangan kepada yang ini, saling merangkul, jangan ditinggalin, merangkul, kasih pengertian, kasih jawaban-jawaban pengertian, contoh, dan lain sebagainya, sehingga dapat mereka ditarik kembali dia menjadi orang yang taat kepada agama. Terutama kalau udah itu ajarin sholat dah. Semoga, karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatku mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau udah sholatnya udah benar, insya Allah dengan lambat laun dia akan terlepas dari kecanduan tersebut. Nah, ini harus dengan bimbingan juga, jangan ditinggal-tinggal aja. Kita sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, saling mendukung. Nah, supaya warga kita enggak menjadi kecanduan judi online. Kenapa harus seperti itu? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Ini merupakan api neraka dunia. Nanti kalau udah dapat api neraka akhirat gimana? Nah, untuk itu kita jaga tuh saudara kita, anak family kita, untuk kita jauhin dari api neraka dengan bagaimana? Kita suruh sholat yang benar, sholat bersosialisasi yang benar, nah, yang dianjurkan oleh agama, yang menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.